Tapi ada orang yang di bulan Ramadan dia mulai dosa baru itu. Mungkin sebagian belum kebayang dengan dosa riba. Tadi dikatakan pinjaman online. Sebenarnya pinjam duit itu kalau memang sedang butuh diperbolehkan. Pinjam duit itu boleh kalau memang sedang membutuhkan uang. Tapi catatannya tidak boleh riba. Tidak boleh ada bunganya. Bunga ini riba. Kalau di bahasa Arab kadang-kala disebut namanya faedah, margin. Tapi di Indonesia disebut bunga. Mungkin di tempat lain profitnya, disebut profitnya sekian. Inilah yang Allah Azza wa Jalla murka kepada riba ini. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah itu menghapuskan berkahnya riba. Sedekah ini yang Allah lipat gandakan. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil riba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat yang makan riba, yang makan dilaknat. Artinya yang mengambil ribanya, bunganya. Dia pinjamkan 10 juta, dapat 11 juta. Berarti dia dapat 1 juta tambahan. Itu dilaknat yang makan. Wa mukilahu, yang ngasih 1 juta ini dilaknat juga. Wa katibahu wa syahidai, yang nulis akadnya dilaknat, yang jadi saksi dilaknat. Gimana kalau orang ini melakukan riba di bulan Ramadan dan dia tahu haram gitu. Ini perkara yang berat buat dia. Kalau Allah saja nggak mau nerima puasanya orang yang dia itu ngomong dusta, bicara dusta, jahilin orang lain, ngomong kotor, Allah nggak terima. Bagaimana dengan orang yang masih melakukan riba? Maka berbahaya sekali. Bukankah tujuan dari puasa agar engkau bertakwa? Kok ternyata Ramadan engkau malah nggak bertakwa kepada Allah SWT. Maka sangat bahaya sekali dengan puasa dia. Mungkin puasa dia menggugurkan kewajiban saja. Ya udah, syaratnya kan terpenuhin. Niat sebelum subuh, kemudian dia tidak makan, dia tidak minum, dia tidak mendatangkan istrinya sampai fajar terbit. Tapi dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Secara hukum puasanya sah. Tapi bicara pahalanya ini yang bermasalah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Salah satu sumber yang haram yang kita lihat sudah merata di masyarakat, masalah riba misalnya. Dan kita seakan-akan subhanallah sudah kena dengan hadis baginda Nabi SAW, akan tiba satu zaman nanti di mana tidak ada satupun umat yang bisa luput dari riba. Apapun dicicil dan berbunga. Dan ini berbahaya sekali. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, Allah melaknat pelaku riba, penulisnya, saksinya, semua kena. Riba ini bukan hanya sekedar sesuatu dosa yang seperti zina yang dasarnya besar misalnya. Tapi apa kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, 1 dirham riba lebih berat daripada 36 kali berzina. Bayangkan kalau kita berzina, naudzubillah, sekali, sudah berat hukumannya. Sudah cukup Allah datangkan penyakit kelamin untuk dia sebenarnya. Sudah cukup Allah akan coba dengan bangkrutnya usahanya, ribut dengan istrinya dan suaminya, anaknya jadi sakit dan beragam macam cobaan akan datang. Bagaimana kalau seandainya 36 kali berzina? Padahal 1 dirham, 1.000 rupiah riba. 0% kok Ustaz? Baik 0%. Taib, kalau seandainya Anda terlambat 1 hari saja, bukankah kena bunga 50.000 rupiah? 50.000 bisa saya jangkau, gaji saya 3 juta. Benar, tapi 50.000 rupiah kalau kita hubungkan dengan hadis tadi lebih berat daripada 36 kali berzina. Untuk apa? Kenapa harus paksakan diri melampaui kapasitas? Kenapa kalau tetap pakai kendaraan yang lama dulu sampai dikumpulkan dana supaya kita bisa membelikan cash? Kenapa kita tidak sabar teman-teman sekalian? Toh perangkat di tubuh kita masih aman. Matanya masih sehat, telinganya masih sehat, kulitnya masih bagus, kakinya masih bagus. Kenapa harus paksakan diri? Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian makan riba bertumpuk-tumpuk, berulang-ulang. Apa makna kalimat ini? Kata sebagian ulama tafsir, yang dimaksud adalah riba itu akan selalu mengikat seseorang, tidak bisa lepas.
Makanya setiap cicilannya berjalan berapa bulan ditawarkan lagi yang lain, digoda lagi sama syaitan dengan yang lain. Minimal harus ada yang nyantol. Dan 1 dirham riba lebih berat daripada 36 kali berzina. Riba itu rayuan iblis berujung azab. Puasa itu pelajaran untuk Anda supaya amanah. Ya kan? Kita ngomong puasa, lihat puasa. Apa yang diperintahkan dalam puasa itu kita menahan yang halal. Minum halal. Makan halal. Hubungan suami istri halal. Tapi kita disuruh menahan. Itu yang namanya puasa. Ya, dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari nggak boleh, tapi setelah maghrib kita boleh, jangan sampai ditahan terus, gitu kan? Nah, bagaimana mungkin yang halal aja tidak boleh, sementara antum yakin nggak riba di bank konvensional itu riba? Kalau bank konvensional itu riba itu haram, maka kalau kita masih di bank riba, baik sebagai pegawai maupun nasabah, tidak mungkin akan diterima oleh Allah puasa kita, zakat kita, sedekah kita, tidak akan mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah selalu menerima yang baik, yang halal, ya, halalan thayyibah. Ya, jadi banyak kita dengar satu hadis Rasulullah SAW di mana dia sedang safar, rambutnya kusut, bajunya berdebu, dia berdoa kepada Allah, ya Rob, ya Rob, tapi ternyata makanannya haram, ya, minumannya haram, maka semuanya itu tidak akan diterima. Ada perkara yang hari ini menjadi satu yang sangat ditakuti dan baru sadar ternyata itu sangat menakutkan. Inilah perkara yang disebut dengan riba. Riba adalah dosa yang besar, bahkan membinasakan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai mengatakan orang yang makan riba itu dikatakan seperti orang yang kerasukan setan karena penyakit gila. Dari data kita mendapatkan bahwa total transaksi pinjaman online atau pinjol yang sering kita kemudian mendengar berita ini, itu bisa mencapai hampir 400 triliun nilai transaksinya. Sebuah angka yang tidak kecil. Bukan miliar, tapi triliun dan 400 triliun. Sebuah angka yang luar biasa. Betapa negeri muslim terbesar di dunia, negeri yang seharusnya menganggap riba itu sama seperti babi, sama-sama menjijikkan, sama-sama ayatnya haram, tidak mungkin ada transaksi sebesar ini. Padahal ketika babi kita sudah fix, faham, kita sudah tidak mau menggunakannya karena kita tahu babi haram secara mutlak. Bagaimana dengan riba? Bukankah Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa juga bahwa riba itu haram dan bunga bank itu juga adalah salah satu contoh riba? Bukankah Allah Subhanahu wa taala begitu terang, begitu jelas dan tidak boleh ada perbedaan pendapat di dalamnya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Baqarah ayat 275. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa halallahu bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Jelas. Ayatnya qat'i subut, qat'i dilalah. Jadi secara sumbernya Al-Quran, secara penunjukannya riba itu juga jelas haram. Bahkan Nabi SAW, Nabi kita tercinta, sampai mengatakan bahwa dosa riba itu, dalam sebuah riwayat Imam Muslim dikatakan, dosa riba itu ada 73 pintu dosa. Ada 73 pintu dosa. Dosa yang paling kecil dari 73 pintu yang banyak dosa itu, dosa yang paling kecil seperti berzina dengan ibu kandung sendiri. Antum bisa membayangkan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berzina itu dosa besar, tapi dosa riba itu menzinahi ibu kandung sendiri. Na'udzubillah, ya Allah, summa na'udzubillah. Jangan sampai. Serem. Zina itu dosa besar, tapi ini zina sama ibu kandung sendiri. Dan itu dosa paling kecil dari pelaku riba. Maka betapa menjijikkannya riba ini, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di Quran surat Al-Baqarah 275
8279. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di sana, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wadzaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, sama seperti ajakan berpuasa, hei orang-orang yang beriman. Ittaqullah, Allah mengatakan bertakwalah kepada Allah, ittaqullah. Wadharu ma baqiya minar riba, dan tinggalkan kata Allah sisa-sisa riba yang belum kalian pungut. Artinya apa? Berhenti, stop. Fa illam taf'alu, Allah katakan jika kalian tetap tidak mau berhenti, tetap makan riba, fa'adhanu biharbi minallah wa rasul, maka Allah dan Rasul akan memerangi kalian. Sahabat cinta Quran yang dirahmati Allah, diperangi bukan oleh manusia, tapi diperangi oleh Allah, Sang Pencipta kita. Diperangi oleh Allah, dan bukan cuma Allah, war Rasul, dan Rasul juga ikut memerangi kita. Betapa menjijikkannya riba ini. Maka sahabat cinta Quran yang dirahmati Allah, pastikan betul bahwa kita tidak pernah memakan sebulir pun. Karena inilah yang menyebabkan doa kita tidak diijabah. Maka gak usah heran kalau kenapa ya Ustadz kok doa saya gak diijabah. Ustadz kenapa ya kok Ustadz tuh yang lain kok kayaknya doa langsung dikasih. Karena salah satunya apa kata Nabi? Ya Rob, ya Rob, ya Rob. Seorang yang kemudian berdebu, kemudian mengenadahkan tangannya dan mengatakan ya Allah, ya Allah, ya Allah. Doanya tidak diijabah karena darah dan dagingnya tumbuh dari harta yang haram. Ternyata penyebab doa kita tidak diijabah, penyebab rumah tangga kita banyak masalah, ternyata harta yang kita makan, harta yang kita gunakan berasal dari harta yang Allah haramkan, yakni harta riba. Maka bisa terbayang, bahkan Nabi SAW sampai menyatakan satu dirham itu 1 perak. Makan uang riba dosanya seperti 70 kali berzina. Di hadis yang riwayat yang lain dikatakan 36 kali berzina. Jadi 1 dirham, 1 perak, bukan 100 perak, bukan 1000 perak, bukan 1.000.000 perak, tapi 1 perak makan uang riba, dosanya itu sama dengan 36 kali zina. La ilaha illallah. Teman-teman, berhentilah. Stop. Ini celaan yang luar biasa. Di Al-Quran dikatakan haram, di hadis itu Masya Allah banyaknya tentang harta riba ini dikutuk. Bahkan ketika Nabi SAW Isra Mi'raj, Nabi melihat ada seseorang yang perutnya besar, isinya ular. Bahkan dari perut itu terlihat dari luar, perut itu transparan, dan ular itu menikam kepalanya. Dan ternyata Rasulullah SAW berkata kepada Jibril, siapa dia ya Jibril? Dia adalah umatmu ya Muhammad. Dia semasa hidupnya suka makan riba. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, sahabat cinta Quran yang disayang Allah, berhentilah dari urusan riba. Dan bukan hanya dari Al-Quran, Sunnah, bahkan Nabi SAW tidak mau menyolatkan seorang jenazah meskipun bukan riba karena dia punya hutang. Hati-hati dengan hutang, karena salah satu sebab adanya riba itu adalah dari hutang yang ada tambahannya. Setiap tambahan dari hutang piutang itu adalah riba, begitu definisinya. Maka ketika seorang sahabat meninggal dunia, maka kemudian orang ini Nabi akan menyolatkannya, dan kemudian Nabi bertanya, sebelum kemudian takbir, Nabi bertanya, apakah mayat ini ada hutangnya? Nabi nggak nanya, apakah mayat ini sudah haji? Nabi nggak nanya, apakah mayat ini sudah umrah? Nabi nggak nanya, apakah mayat ini adalah orang yang pernah berjihad? Tidak. Yang Nabi tanya, apakah mayat ini ada hutangnya? Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, benar. Beliau memiliki hutang. Apa yang terjadi? Beliau kemudian Nabi berkata, sallallahu alaihi wasallam, solatkanlah bagimu. Nabi pergi, tidak mau Nabi jijik dengan jenazah yang ada hutangnya. Maka kemudian Nabi dikejar oleh seorang sahabat dan berkata, ya Rasulullah, mohonlah
Solatkan beliau, aku yang membayar hutangnya. Maka kemudian Nabi bertanya, engkau mau membayarkan hutang si fulan? Ya, luruskan saf kalian. Maka baru Nabi kemudian menyolatkannya hingga selesai. Betapa membahayakan hutang, biasa berhutang, dan budaya hutang hari ini di mana-mana. Beli rumah hutang, beli mobil kita hutang, beli motor kita hutang, beli handphone kita hutang. Kalau hutang, hukumnya boleh. Bahkan hutang bisa hukumnya sunnah untuk kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendesak. Tapi hutang untuk kemudian berniat untuk tidak bayar, ditambah ada bunganya, ini jatuhnya haram. Bahkan hutang itu membuat seorang itu terkatung-katung ruhnya antara bumi dan langit. Meskipun dia syuhada, meskipun dia jihad fisabilillah, tapi dia memiliki hutang, dia belum tuntas, belum tunai urusannya dengan sesama manusia. Maka sahabat cinta Quran yang dirahmati Allah, berhentilah dari urusan riba. Stop. Tapi Ustadz, kalau nanti saya stop, masalahnya, apa masalahnya? Antum ragu rezeki dari Allah? Antum ragu Allah mampu menghidupi antum? Antum ragu, tidakkah antum belajar dari cicak yang hidupnya di dinding? Yang dia tidak pernah pinjam ke bank? Dia tidak pernah surat koperasi? Dia tidak punya SKPNS? Tapi tetap dia makan. Tetap dia punya anak. Meskipun dia tidak punya sayap, cicak makan dari makanan yang terbang seperti lalat dan nyamuk. Dan yang datang bukan cicak, tapi yang datang seekor nyamuk. Dan tugas cicak, hap, lalu ditangkap. Sahabat cinta Quran yang dirahmati Allah, kalau cicak yang tidak kuliah, kalau cicak yang tidak makan uang sekolah, kalau cicak yang tidak pernah makan sekolah, kalau cicak tidak pernah dokter, itu mampu mencari rizki dan diberi rizki oleh Allah, bagaimana dengan kita? Keimanan kita di mana? Maka berhentilah sahabat semuanya dari urusan bank, dari urusan yang sifatnya ribawi, maaf. Bukan banknya yang bermasalah, tapi akad-akad transaksinya. Adakah akad di sana pinjam meminjam berbunga? Contoh misalnya deposito. Contoh misalnya kartu kredit. Contoh misalnya KPR. Contoh misalnya kredit pemilikan mobil. Itu jelas ribanya. Karena akad kita dengan bank, akad pinjam dengan kemudian pinjam angka tertentu dan kita mencicilnya dengan bunga. Seperti kartu kredit misalnya. Kita gesek limit 50 juta, tasnya harga 30 juta, kita ambil 30 juta, nanti tiap bulan, tiap tanggal 10 misalnya, jatuh tempo, maka ada bunganya. Ustadz, bagaimana kalau nggak pakai bunga? Nggak pakai bunga, bagaimana bisa nggak pakai bunga? Sedangkan di perjanjian pada saat membuat kartu kredit itu ada perjanjian berbunga. Maka sahabat yang dirahmati Allah, dimanapun kita berada, stop, berhentilah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyayangi kita. Bahkan jangan sampai kita kemudian mendapatkan perang melawan Allah dan Rasul-Nya. Apa-apa saja contoh transaksi ribawi yang ada hari ini? Yang pertama, saya tunjukkan sahabat semuanya hati-hati dengan penggunaan kartu kredit. Jelas, kartu kredit beda dengan kartu debit. Kalau kartu kredit, bank meminjamkan sejumlah uang kepada kita yang mereka sebut dengan limit. Dan kemudian kita gunakan berbelanja, alias kita meminjam limit itu, kemudian kita gesek, dan kemudian kita bayar cicilan disertai bunga. Itu adalah riba, jelas. Dana talangan, talangan umroh kek, talangan haji, hati-hati. Tapi Ustaz ini bank syariah, saya tidak peduli. Yang namanya talangan itu berarti meminjamkan. Yang namanya meminjamkan, ya minjem, nggak boleh ada tambahan apa-apa, maka tidak cocok pinjaman dibisniskan. Dalam sistem kehidupan kapitalisme hari ini, maka pinjaman pun dibisniskan. Ditalangi haji 30 juta, ya, tapi cicilannya 2 tahun dengan angka 4 juta per bulan. Maka bisa dikali berapa margin keuntungannya. Gurih memang, sedap memang, luar biasa. Tapi di akhirat kita akan disantap oleh neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua, dana koperasi. Koperasi simpan pinjam. Anggotanya boleh meminjam, boleh menyimpan. Dan kemudian bisa
menggadaikan. Gadai emas. Nanti dari gadai emas kita minjam uang. Jaminannya emas kita. Kemudian dicicil dengan angka bunga tertentu. Itu pun riba. Deposito. Waduh, pada spot jantung nih lagi sahur. Deposito dibilang haram. Langsung makanannya keluar dari mulut. Istighfar antum semuanya, sahabat semuanya. Istighfar semuanya. Buat apa kita berpuasa, tapi kita berzina dengan ibu kandung kita? Stop. Antum puasa, tapi antum berzina dengan ibu kandung sendiri. Apa artinya semua ini? Stop. Berhentilah. Berhentilah. Maka, sahabat cinta Quran yang dirahmati Allah, dari sini kita jadi mengerti betapa mengerikannya potret riba. Betapa mengerikannya wajah ribawi. Betapa tidak nyamannya orang yang kaya dari hasil riba. Mau tidur, Bang X telepon. Mau makan, Bang XX telepon. Mau ke toilet, Bang XXXX telepon. Mau ngobrol sama anak, Bang XXXX telepon. Masya Allah. Kapan hidup tenang? Maka nggak usah heran hari ini banyak orang depresi. Kenapa depresi? Lifestyle-nya hutang.